Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada, dan berjumpa kembali dalam renungan harian Logos di kanal YouTube HKBP Limo. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini Senin 28 Maret 2022 tertulis dalam kitab Nabi Zakaria pasal 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tentu kita pernah mendengar istilah atau sebutan small is beautiful. Artinya kira-kira kecil itu indah. Ungkapan ini ingin memberikan makna, memotivasi, dan memberikan semangat bagi orang-orang yang merasa diri kecil, merasa bahwa hidupnya lemah, merasa hidupnya serba terbatas, bukan saja dalam hal fisik tetapi dalam banyak hal, agar memiliki semangat dan agar mensyukuri hidup yang mereka miliki saat ini. Karena dalam sekecil atau dalam selemah apapun kondisi, keadaan, dan hidup kita hari ini, ada keindahan di dalamnya. Ada rencana Tuhan di dalamnya, ada maksud Tuhan juga di dalamnya. Ungkapan small is beautiful ini juga ingin memberikan dan mengingatkan orang-orang yang gemar merendahkan orang lain, mengucilkan orang lain, menganggap remeh dan sepele orang lain, supaya sadar bahwa sekecil dan selemah apapun orang-orang yang direndahkan atau orang-orang yang dikucilkan, Tuhan bisa pakai mereka menjadi lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Mengapa demikian? Kita bisa perhatikan beberapa contoh dalam Alkitab yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Misalnya seperti janda yang memberikan persembahan hanya 2 keping ketika peribadahan di dalam sebuah kegiatan aktivitas ibadah. Orang-orang menganggap dan menilai janda ini sangat lemah dan memberikan sangat sedikit. Ternyata Yesus berkata lain, bahwa persembahan yang diberikan oleh janda itu ternyata lebih banyak dan lebih besar dari persembahan-persembahan yang diberikan oleh orang-orang pada masa itu. Selain itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus juga dalam Markus 4 ayat 30 sampai 32, Yesus juga menggambarkan bahwa kerajaan surga itu dimulai dari hal yang kecil. Perumpamaan tentang biji sesawi. Biji sesawi merupakan biji paling kecil di antara benih-benih sayuran yang ada di bumi ini. Tetapi ketika benih itu telah ditaburkan ke tanah dan dia bertumbuh, dia akan menjadi sayuran yang lebih besar dan lebih lebat dari sayuran-sayuran yang lain, dan burung-burung di udara bisa berlindung dan bersarang pada dahannya. Selain itu juga, saudara-saudara yang kekasih, kita bisa belajar dari kisah mujizat yang dilakukan oleh Yesus dari 5 roti dan 2 ikan. Menurut pandangan manusia dan pikiran manusia, itu terlalu kecil dan terlalu sangat sedikit untuk ribuan orang pada masa itu. Tetapi bermula dari 5 roti dan 2 ikan yang sangat kecil itu, Yesus mengubahkannya dan mencukupkannya menjadi lebih besar, bahkan berlebih untuk 5.000 orang lebih pada masa itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka dari firman Tuhan hari ini dan juga dari kesaksian-kesaksian dan kisah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita dari firman Tuhan itu, kita bisa belajar bahwa mari menjalani hidup ini. Sekalipun hidup kita dianggap kecil dan lemah atau sering dikucilkan oleh orang-orang lain sehingga tidak mengenakkan pikiran, tidak mengenakkan perasaan kita, tapi ingatlah bahwa firman Tuhan berkata sekecil dan selemah apapun hidup kita hari ini, tetapi Tuhan selalu mempunyai cara dan menjanjikan bagi kita sesuatu hal yang besar, dan Tuhan bisa mengubahkannya agar hidup yang dianggap kecil, yang dianggap lemah,
yang dianggap mungkin tidak bermanfaat bagi orang-orang lain, tapi bisa Tuhan pakai dan Tuhan ubahkan dengan cara Tuhan agar lebih besar dan lebih bermanfaat, memberikan dampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Caranya hanya satu, berserahlah pada Tuhan. Ketika hidup kita yang serba terbatas ini, yang lemah ini, yang hina ini, yang kecil ini di mata dunia, tapi bila Tuhan berkenan dan Tuhan akan pakai kita menjadi saluran-saluran berkat-Nya ketika kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam genggaman dan rencana Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk di pagi hari yang indah ini Tuhan melawat dan menjaga kami dalam peristirahatan kami malam ini. Tuhan bangunkan kami, Tuhan berikan kehidupan dan kekuatan, terlebih lagi harapan yang baru untuk menjalani hari kami, aktivitas kami dalam hari yang Tuhan telah berikan ini. Firman-Mu mengawali dan menjadi dasar hidup kami, menjadi pedoman petunjuk bagi kami, agar ketika kami mengalami begitu banyak pergumulan, kami merasa lemah, bahkan ketika kami dikucilkan, dibuli, dihina, dan dianggap rendah oleh orang lain atau dunia ini, kita kami nggak percaya, kami memiliki Tuhan yang maha besar, yang mampu mengubahkan hidup kami, sehingga kami menjadi besar, bukan saja di hadapan dunia ini, tetapi melalui pekerjaan, perbuatan, dan kasih sayang kami, hal-hal yang terbaik yang boleh kami persembahkan di hadapan Tuhan. Tuhan pimpin kami dalam setiap aktivitas kami hari ini, kiranya setiap perbuatan dan pekerjaan kami dan apapun yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian bagi kita untuk hari ini. Kiranya Tuhan tetap membimbing dan menyertai kita dalam setiap aktivitas pekerjaan di rumah dan di berbagai tempat usaha pekerjaan yang sedang kita geluti hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.